Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, saya Nurleli Febrianti dari kelas S2E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem ekonomi suku Sunda. Berdasarkan referensi yang saya baca dan pelajari, sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi demi meraih suatu tujuan. Jadi, secara umum, sistem ekonomi yaitu sebuah cara untuk mengatur dan mengorganisasi semua kegiatan perekonomian dalam masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berlandaskan prinsip tertentu dalam rangka untuk meraih kemakmuran atau kesejahteraan. Sedangkan, pengertian sistem ekonomi dalam 7 unsur kebudayaan, sistem ekonomi disebut juga sistem mata pencarian, yaitu suatu usaha yang dilakukan seseorang atau segolongan besar anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam sistem ini, manusia memenuhi kebutuhan mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Suku Sunda merupakan kelompok etnis yang berasal dari barat Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Selain di wilayah Jawa Barat, suku Sunda juga tersebar di wilayah lain seperti Banten, Jakarta, dan wilayah barat di Provinsi Jawa Tengah. Pusat kehidupan ekonomi suku Sunda terbagi menjadi 3 unit sosial yang berbeda, yaitu kota, desa, dan daerah perkebunan. Struktur masyarakat kota dan perekonomiannya tidak berbeda dengan kota-kota lain di Pulau Jawa, yaitu masyarakatnya Patembayan, di mana anggotanya memiliki ikatan yang didasarkan atas adanya kerjasama dalam hal tertentu. Kerjasama tersebut biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu dengan mata pencarian utama pada sektor perdagangan, industri, jasa, pertukangan, dan buruh. Unit sosial ekonomi kedua ialah daerah perkebunan. Sejak zaman pendudukan Belanda, Jawa Barat termasuk salah satu daerah perkebunan terpenting di Indonesia, terutama daerah Priangan dan Bogor. Jenis perkebunannya yaitu teh, karet, kina, kopi, dan kelapa sawit. Pada lapisan masyarakat daerah perkebunan terbagi atas kelompok majikan dengan tingkat perekonomian yang baik dan kelompok buruh dengan tingkat perekonomian yang rendah sampai sedang. Unit sosial ekonomi yang ketiga dan yang terbesar adalah daerah pertanian yang berbentuk desa-desa dengan cara pengerjaan yang masih tradisional. Ada sawah irigasi, sawah tada hujan atau sawah geluduk, dan ada tanah tegalan yang hanya bisa ditanami palawija. Pada sawah irigasi, sering ditaburi benih-benih ikan untuk melakukan sistem mina padi, yaitu suatu bentuk usaha tani gabungan yang memanfaatkan genangan air sawah yang tengah ditanami padi sebagai kolam untuk budidaya ikan air tawar dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan efisiensi lahan, karena satu lahan menjadi sarana untuk budidaya 2 komoditas, yakni pertanian dan perikanan. Di desa-desa Jawa Barat juga memiliki tanah komunal yang disebut tanah titisara atau kanomeran di Ciamis, Kacah-Cahan di Majalengka, dan Kasikepan di Cirebon. Kedudukan tanah ini sama dengan tanah lungguh atau tanah bengkok. Kehidupan ekonomi para petani di Jawa Barat pada umumnya tidak jauh berbeda dengan para petani di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Selain itu, ada pula 2 sektor yang berpotensi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, tempat mayoritas suku Sunda bermukim, yaitu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Perkembangan ekonomi kreatif di wilayah Jawa Barat yang tergolong progresif membuat pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus mengembangkan ekonomi kreatif. Komitmen tersebut dituangkan lewat Peraturan Daerah atau Perda Provinsi Jawa Barat nomor 15 tahun 2017
tentang ekonomi kreatif dan Perda Provinsi Jawa Barat nomor 10 tahun 2018 tentang pengelolaan kekayaan intelektual. Adapun berbagai komoditas ekonomi kreatif yang berkembang di Jawa Barat antara lain game developer, seni pertunjukan, film, musik, fotografi, desain komunikasi visual, kriya keramik, kerajinan tangan, kerajinan rotan, fashion, batik, hingga bambu. Produk ekonomi kreatif yang dibuat pada dasarnya merupakan hasil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, ketika ekonomi kreatif mampu berkembang lebih jauh, diharapkan kesejahteraan masyarakat pun ikut terangkat. Sekian yang bisa saya sampaikan dari pembahasan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam pemilihan kata, ataupun hal lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.